percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami siang hari ini dan siap untuk memberkati kami. Ibadah kami buka hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri sorak kami haleluya.
akan masuk dalam kesaksian. Mungkin dari umat Tuhan ada yang mau menyaksikan kasih dan kemuliaan. Kalau tidak ada kesaksian lagi, kita akan mulai siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami siang hari ini, mempersiapkan kami untuk menerima penghakiman Allah di akhir zaman ini. Persiapan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali sungguh sangat indah ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kami semua siang hari ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat jauh. Engkau Maha yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan lagi di minggu yang indah ini. Hati kami menyala-nyala, hati kami haus dan lapar akan Tuhan. Hati kami merindukan Engkau. Firman-Mu membuat
pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti hal-hal apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya setiap gereja Tuhan mempersiapkan dirinya. Kami siap untuk menerima kebenaran siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Pak Aweng dan anak-anak kita yang sudah 3 bulan diisolasi di ini. Mereka dalam keadaan steril. Mudah-mudahan terus ada di tempat ini tetap dalam protokol kesehatan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Tema kita siang hari ini adalah penghakiman terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi bukan penghakiman tahta putih, tetapi penghakiman terakhir di tengah-tengah dunia ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan itu sedang berlangsung atas kehidupan kita. Tujuan dan maksud penghakiman ini mungkin kita akan mendengar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita berkata di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata sudah selesai. Bukankah itu membuktikan bahwa pekerjaan penyelamatan Tuhan sudah selesai? Orang bertanya seperti itu. Mengapa Tuhan harus datang kembali pada akhir zaman untuk melakukan penghakiman yang dimulai di rumahnya sendiri? Tuhan katakan penghakiman itu akan dimulai dalam rumah Tuhan sendiri. Ini merupakan kasih karunia buat kita. Kita didahulukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu kita mau buka firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Pekerjaan penghakiman ini mungkin berat buat kita sekalian. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam Roh Kudus, Roh yang menyala-nyala, sehingga kita bisa mengerti apa tujuan penghakiman terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib yang mengatakan kata-kata sudah selesai itu belum membuktikan bahwa pekerjaan penyelamatan Tuhan sudah selesai. Dan Tuhan harus datang kembali pada akhir zaman untuk melakukan tahap pekerjaan penghakiman dan dimulai di rumahnya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Karena saudara telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Dalam tahap penghakiman terakhir Allah ini, kita harus menyerahkan seluruh jiwa kita kepada Tuhan, supaya dibersihkan, ditahirkan oleh Tuhan. Ya, kita sudah mengetahui dari Daniel 12, sekali lagi dibacakan Daniel 12 ayat yang ke-10. Minggu lalu kita sudah baca ayat ini supaya kita mengerti bahwa nubuatan di akhir zaman sedang terjadi hari ini. Nubuatan yang sudah dinubuatkan Daniel 12 ayat yang ke-10. Daniel yang ke-12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Penghakiman terakhir ini tidak dapat dipahami oleh orang-orang fasik, tetapi penghakiman terakhir ini dapat
dimengerti oleh orang-orang percaya bahwa tahapan ini merupakan tahapan penyucian Allah. Tuhan katakan bahwa Dia kudus. Oleh sebab itu di bumi ini sebelum kita terangkat, kita harus punya sinyal yang sama dengan Tuhan. Karena Tuhan kudus, maka kita kudus. Penghakiman terakhir ini adalah penghakiman yang sangat luar biasa. Banyak orang di tahap ini tidak kuat, tetapi orang yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, mereka akan kuat. Mereka akan mendapatkan arahan-arahan yang jelas, sehingga Tuhan katakan, serahkanlah seluruh jiwamu kepada Tuhan, supaya kita bisa dimurnikan, disucikan. Nah, dikatakan di sini bahwa penghakiman ini dimulai pada rumah Tuhan. Rumah Tuhan berbicara tentang gereja Tuhan. Rumah Tuhan berbicara tentang orang percaya. Dan di Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, Tuhan katakan bahwa penghakimannya sudah tiba. Jadi berarti ini sudah lahir. Persiapan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, adalah mempersiapkan diri untuk menerima penghakiman terakhir dari Allah sebelum pengangkatan, bukan penghakiman tata putih. Penghakiman ini ada tujuannya. Nanti saya jelaskan apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk penghakiman ini. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Wahyu 14 ayat 6 yang ke-7. Pengetahuan tentang penghakiman ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Wahyu 21 ayat 6 dan yang ke-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Penghakiman terakhir ini sebelum kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bertujuan untuk menjadikan kita adalah milik Dia satu-satunya. Oleh sebab itu proses penyelamatan waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia katakan bahwa sudah selesai, itu masih sebagian dari pekerjaannya yang harus dilakukannya di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran-pelanggaran kita dan tidak memperlakukan kita sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Namun ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, ia hanya bisa terus berbuat dosa. Jadi penghakiman Allah ini untuk menghentikan dosa di dalam diri kita. Jadi tanpa henti kita menyingkapkan watak rusak iblis di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat mungkin hari-hari ini banyak orang yang kelihatan rohani, memang dia hidup di dalam kebenaran Allah, tetapi tiba-tiba dia bisa ngamuk dengan nada yang tinggi dan sebagainya. Watak iblis masih ada dan tinggal sama kita. Jadi penghakiman terakhir ini sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, justru Dia sedang memurnikan kita. Jadi inilah kehidupan manusia yang
dijalani hari-hari ini. Siklus tanpa henti berbuat dosa. Siang hari berbuat dosa, malam hari udah minta ampun sama Tuhan. Itu siklus yang terus kita jalani. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita masuk di dalam kehidupan yang kudus, yang murni, yang siap untuk diangkat oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, setiap umat Tuhan, saya mau katakan, ketika roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, Roh Kudus, pelita kita tetap menyala, maka proses penghakiman ini justru menyenangkan hati kita. Justru membuat kita terlepas dari setiap beban dosa dan halangan rintangan untuk masuk dalam hadirat Allah lebih dalam lagi. Dengan penyaliban Tuhan, semua orang berpikir pekerjaan Tuhan sudah selesai sepenuhnya. Padahal bagi Tuhan hanya sebagian kecil dari pekerjaannya yang sudah selesai. Dia hanya menebus umat manusia. Dia belum menaklukkan umat manusia, apalagi mengubah keburukan iblis yang ada dalam diri kita. Amin. Mereka yang mampu berdiri teguh dalam masa penghakiman ini, atau dalam masa pengajaran Tuhan pada akhir zaman, yaitu pada masa pentahiran terakhir. Ya, penghakiman boleh dikatakan dengan pentahiran terakhir. Adalah orang-orang yang akan masuk dalam tempat perhentian terakhir bersama dengan Tuhan. Karena itu mereka yang masuk ke tempat perhentian semua terbebas dari pengaruh iblis dan sudah menjadi milik Tuhan. Dikatakan di Wahyu 21 tadi, kita akan dijadikan anak-anak milik Tuhan. Kita akan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Bukan ini hari kita jadi milik iblis, ini besok kita jadi milik Tuhan dan sebagainya. Jadi justru penghakiman ini adalah pentahiran atau penghakiman ini adalah hal yang sangat luar biasa buat kita sekalian. Amin. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, dari 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19 yang sudah kita baca menyatakan orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Itulah sebabnya perlu penghakiman untuk memisahkan orang-orang ini sehingga terbentuklah 3 jenis orang. Jadi Tuhan dalam penghakiman ini Tuhan akan memisahkan 3 jenis manusia. Yang pertama adalah mereka yang selamat. Dari 1 Petrus 14 ayat 17 sampai 19. Yang kedua adalah yang fasik. Yang ketiga adalah yang berdosa. Kita ada dalam jenis yang mana? Kita berada dalam kelompok yang mana? Lewat penghakiman Allah ini kita akan melihat bahwa ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah mereka yang selamat. Yang kedua adalah orang yang fasik. Ya, orang yang fasik katanya di sini nggak bakal mengerti proses yang sedang berlangsung hari ini tentang penyucian. Tidak mengerti. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti. Penghakiman pada akhir zaman terhadap orang fasik jelas berbicara mengenai penghukuman. Tetapi bagi orang percaya, proses penghakiman ini justru menyucikan kita. Menyucikan kita